Oke teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka itu level haqqa tuqatih. Kan ayatnya 2 ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak nggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas. Orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar, misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat 4 orang. Ada yang nggak senang AC-nya dingin lah, ada yang nggak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus nyala, yang satu nggak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang nggak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia nggak pernah baper, nggak pernah bete, nggak pernah marah, nggak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, nggak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga nggak bisa berburuk sangka. Dia nggak bisa berbaik sangka dan juga nggak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena nggak ada yang lebih misalnya kan. Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud. Ada komunitas ahli sedekah. Ada komunitas ahli sholat berjamaah. Ada komunitas menjaga pandangan. Ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil.
presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita nggak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman nggak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi kalau di golongan sahabat Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran, itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan, kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng, ibadahnya mungkin nggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau nggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia nggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, nggak tahu jalan. Dia sekamar itu berlima, aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia nggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia nggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia nggak. Kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan. Tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain. Tapi dia dikasih extra bed, gak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut. Sama orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar, padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustadz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqa tuqatih. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdillah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu.
Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolha, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi, gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi, gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolha, tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa kata Tolha? Giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu. Ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon, ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku, takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolha tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin, kasihan ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang dipikirin. Coba kalau kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal saleh yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik gak? Gitu. Oh, tentang Aisyah, ya gimana menurut mama? Kata istrinya Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh? Kata Abu Ayyub, ma'azallah, gak mungkin saya percaya karena saya tahu mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam. Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin enggak? Ma'azallah enggak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu gitu-gitu kan ya. Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain mah, demi Allah gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sofwan. Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka, gimana ya cara berbaik sangka. Kan itu harus dicari juga ya, gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan waswasah setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas. Ternyata dia benar, ternyata dia gitu, ternyata dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau nggak ada, minimal kalau nggak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya nggak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh saya diam aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqa tuqatih. Ada juga yang nggak bisa haqqa tuqatih, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja, jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian, yang kalian lewatkan minta ampun sama Allah, yang kalian mampu maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustadz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu dulu. Terus kasus-kasus sepele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab.
Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita nggak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, nih kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam taklim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, Ustadz saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba? Langsung diliatin. Lo maksudnya gua? Jangan, karena dia nggak kenal kita dan dia juga nggak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustadz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang di sebelah. Nah ini nih. Atau kalau nggak bilang pun sampai bikin dia nggak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya? Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap, yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya pastinya belum hakqa tuqatih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa hakqa tuqatih. Tapi baru mastata'tum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabiin di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabiin di bawah tabiin tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa. Lagian orang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu nggak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasa muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman beda sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk, bukan enggak khusyuk. Allah bikin kayak gitu, biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih, kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh, Assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi, kalau kita lupa ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh, Assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di belakang bilang, Mas lagi sholat sunnah, enggak zuhur 2 rakaat. Oh ya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya, kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran, 2 ya. Udah deh 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz, ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam, kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata', bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata' pernah, cuman gak sengaja. Artinya
Ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita nggak sempat menyimpulkan yang negatif kan? Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya gak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ditauz-tauzin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa a'udzubillahi minni. Ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan. Biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah bener nih. Jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau nggak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok nggak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita nggak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya nggak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh nggak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lu kemarin, kayak nggak mungkin deh. Soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka dalam rangka mastata'tum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong dia nggak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia nggak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong, kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau nggak ada Ustadz,
Siapa bilang nggak ada? Nggak mungkin nggak ada kecuali Firaun. Toh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia nggak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin bukan hampir, nggak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustadz kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi apa yang lagi nge-hit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustadz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabbnya. Karena kalau ini juga nggak bisa, udah nggak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustadz? Ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti nggak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya nggak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, nggak nyamannya. Berbaik sangkalah apa? Ya mungkin dia nggak ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayya rabbikum tukadziban. Ada yang kayak wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren ya ayat nih. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Diulang lagi. Kenapa? Lagi mensugesti diri. Gak usah khawatir deh beramal soleh. Karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah. Pasti Allah balas. Gak mungkin dikecewain. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustadz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat dibenerin. Saya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ya. Seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan enggak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu, tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, annalahum jannat. Dia baru tahu annalahum jannat dari yang di depan, dan dia juga enggak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya udah deh rame-rame yuk. Analom jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu sholat dibenerin dari belakang. Pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analom jannat. Analom dilebay-lebayin iramanya gitu biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal. Cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak kasihan ya ustadznya ya. Udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada umum. Kalian baik banget sih dibenerin. Padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga. Gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka.
kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah, Ustadz kok celana pendek gitu kan. Akhirnya di caption, not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya, ditutup pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard yang emang dia lebih modern sehingga saya bisa pakai wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar, biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin. Kalau bisa 10 meter gitu kan. Selong mungkin biar lebih stabil kan, makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak wah single fins or die gitu kan. Satu fin atau gak usah sama sekali deh, gak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustadz, bajunya geleber gitu Ustadz, terus kayak gitu-gitu. Oh ada yang gitu-gitu ya? Iya ya Ustadz, ya udah deh biar saya nggak di ahli bid'ah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar nggak jadi syubhat, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin, maaf ya saya mungkin baca cuman sir gitu. Biar orang, Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri, itu perlu. Apa dalilnya Ustadz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang. Karena dari masjid, Nabi enggak nginep di rumah istri yang itu. Cuman dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang. Nabi berdua dengan cewek, lagi nganterin cewek ini pulang. Dari itu berlah istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Nabi, ayo pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku. Kata sahabat, ya Rasulullah gak mungkin kami berburuk sangka kepadamu. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian gak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja gak usah dipikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Bener ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar, ini Sofia istriku kata Nabi. Oh iya berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah faham orang yang membaca. Dan itu kan banyak. Tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayun. Jangan tunggu orangnya, jangan suuzon dong tabayun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah paham, kita aja yang langsung tabayun. Termasuk kayak lagi
eh, lagi bikin event. Saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai back sound. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustadz Abu Somad, Ustadz, saya muhasabah pakai back sound, boleh nggak Ustadz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar, boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi, namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalu Zikri, dokter di bidang fikih. Berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang, saya pakai back sound tapi di luar masjid, di gedung gitu pas muhasabah. Boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu, maka boleh selama back soundnya tidak berlebihan. Kalau back soundnya mungkin yang lebih kenceng daripada doa mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai, dulu kan jarang ada tablik akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tablik akbar beberapa kali pakai flashlight. Pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih, dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya. Kayak ikut agama lain atau apa gitu. Kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke, saya yang salah, lupa tabayun. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Qadarullahnya, sekarang banyak para habaib, Masya Allah, mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada Habib siapa gitu, yuk kita selawatan nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustadz Abu Somad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustadz Abu Somad kan sering kontak-kontakan. Ustadz saya pakai flashlight loh dan dituduh gini-gini. Kata Ustadz Abu Somad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh iya Ustadz, maksudnya nggak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin ini di luar masjid ya gitu. Ini enggak di ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin 2 event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh. Yang udah medium dapat menu medium, yang udah bold dapat menu bold, menu bold. Yang masih light dapat menu light. Bertahap, setiap orang berproses. Kalau yang pengen bold, datang aja ke Al-Latif pas kajian tarbiyah saya. Teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya kajian kita tentang masalah pergerakan. Itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini medium, ada yang lebih light lagi, ada. Dan makanya sekarang saya agak sedikit ditambah-tambahin. Yang dulu mungkin entertainnya lebih banyak, gaming yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit. Kayak gitu-gitu kan, ini proses dalam dakwah. Tapi harus tabayun supaya tidak jadi syubhat, jadi salah faham. Kadang-kadang lupa tabayun, namanya juga fattaqullaha mastata'tum. Semampu kalian, semampu kita aja. Jadi 3. 1, cari celah. 2, apa tadi teh? Mengingat kebaikan. 3, kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Salah satunya adalah dengan berbaik sangka.